البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas ini memang ya, al-hukmu ala syai' ini. Baik, kita masih di muka surat 40. Qala fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, wa huna su'alun. Kita jadikan apa ini? Yutrahu atau yatruhu nafsah. Di sini ada pertanyaan yang diberikan oleh dirinya sendiri, yaitu muncul pertanyaan secara alami, secara semula jadi, wala yumkinu radduhu bihal, dan tidak mungkin pertanyaan tadi ditolak sama sekali, wahwa, yaitu madalilu syar'iyyu alladzi ikhtaral imama malikan dunal a'immatis salasah al-akharin. Mungkin lilladzi yang bagus ya, sebagaimana dalam cetakan yang lain. Apa dalil syar'i untuk orang yang memilih Imam Malik? Ini tatkala membantah orang yang fanatik pada mazhab tertentu. Apa dalil syar'i Anda memilih Imam Malik, bukan memilih imam-imam tiga yang lain misalkan? Lihadzal wujub, sampai tingkat mewajibkan, ya fanatiknya mereka. Wa ma huwal musawwighul aqliyyu li hadhihi tafriqah. At-tafriqah, dan apa faktor akal yang memperbolehkan untuk memisah-misahkan seperti itu? Wajib Malik, tidak wajib yang lain, atau wajib misalkan apa Syafi'i, yang lain tidak wajib. Wajib milih ini atau tidak boleh milih yang di luar empat misalkan. Tak ada dalil. Wala adhunnu anna ahadan yamlikul jawaba ala hadat tasa'ul, dan saya tidak menyangka ada satu orang pun yang mampu, yang menguasai untuk menjawab pertanyaan seperti tadi. Baik, memang mana dalilnya untuk kita wajib mengikuti satu imam itu dan meninggalkan imam yang lain secara mutlak dalam seluruh permasalahan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Nah, sebelum 4 imam itu lahir, muslimin wajib ikut siapa berarti? Wal a'immatul arba'atu fi tasawwuril Baijuri, sementara imam yang 4 di dalam penggambaran si Baijuri bima sabati ru'asail ahzab, posisi mereka itu bagaikan pemimpin partai-partai. Al-mutanafisina ala za'amah, yang saling bersaing untuk memegang tampuk kepemimpinan, bersaing menjatuhkan yang lain, menyangka para imam yang 4 sikapnya seperti itu. Walikulli hizbin dusturuh, setiap partai memiliki undang-undangnya sendiri-sendiri. Dan ini tentunya keliru. Islam undang-undangnya adalah Quran was sunnah dengan ijma'. Wa syurutuh, masing-masing memiliki syarat sendiri. Kalau ikut partai ini maka syaratnya demikian. Demikian pula apa masalah madhab. Padahal a'immah mana yang mensyaratkan macam itu? Imam Syafi'i, Ahmad, ataukah Malik, ataukah Abu Hanifah? Tak ada yang membuat syarat-syarat seperti itu. Untuk ikut madhab saya maka begini. Yajibu ala atba'ihil tizamuha, yang mana wajib atas para pengikutnya untuk setia dengannya. Wa man kana muntamiyan ila hizbi Malikin masalan, orang yang menyandarkan diri, menisbatkan diri kepada partai Malik misalkan, la yajuzu lahu al-inkhiratu fi hizbi Syafi'i, dia tidak boleh untuk masuk ke dalam partai Syafi'i illa ba'dal istiqal min hizbi Malik, kecuali setelah dia melepaskan diri dari madhab Malik. Tak boleh memiliki hizib Malik partai, tak boleh memiliki 2 partai, wajib 1 aja. Iya, ini 4. Wa hakadza dawalika ila akhiril ahzab, dan demikian pula seterusnya sampai akhir partai. Wa yashhadu lima dzakarna
dan yang mendukung apa yang kami sebutkan ini, dzalikal jidalul ladzi yakhudhu fihi al-bayjuriyun, perdebatan yang dibicarakan oleh para pengikut Baijuri, wa hum yunaqishuna mas'alata wujubit taqayyud, yang mana mereka memperdebatkan masalah wajibnya mengikatkan diri bi madhabin muayyan, dengan madhab yang telah ditentukan, au jawazil intiqali min madhabin ila madhab, atau bolehnya berpindah dari satu madhab ke madhab lain, diperdebatkan. Wajib ini kan, boleh yang itu. Qala Ibrahim al-Baijuri fi jumlati ma qala, Ibrahim al-Baijuri berkata di sejumlah apa yang dia katakan, qala ba'duhum, sebagian dari mereka mengatakan, la yajibu taqlidu wahidin bi ainih, tidak boleh, tidak wajib mengekor pada satu orang yang telah ditentukan, dan inilah yang betul, kecuali Rasulullah karena beliau maksum. Yang lain mungkin berubah para imam itu dan mungkin keliru. Ballahu ayyakhudha fi ma yaqa'u lahu bihadzal madhab. Bahkan yang benar menurut kelompok ini, dia boleh mengambil apa yang dia dapatkan dengan madhab tadi, tarotan, terkadang mengambil madhab ini dalam kes tertentu, wa bi ghairihi ukhra, dan dengan madhab yang lain dalam kesempatan yang lain. Fayajuzu ayyusalliya sholata dzuhri ala madhabil imam Syafi'i, maka boleh dia melaksanakan sholat zuhur sesuai dengan madhab Imam Syafi'i, wa sholatal asri ala madhabil imam Malik, dan nanti melaksanakan sholat asar sesuai dengan madhab Imam Malik. Bahakata, tentunya bukan seperti itu kebebasannya, tapi lihat mana yang pendapatnya benar sesuai dengan dalil, bukan memilih suka-suka, cari yang paling senang mungkin. Misalkan, hal sami'tum au qara'tum hadisan syaitan hakadha, apakah Anda mendengar, sudah pernah membaca suatu pembicaraan yang syaitan, yaitu yang dilontarkan demikian. Hal sifatus sholati indal imam Syafi'i takhtalifu an sifati sholati indal imam Malik, apakah sifat sholat Imam Syafi'i itu berlainan dari sifat sholat menurut Imam Malik rahimahumallah? Allahumma illa idza arada mas'alata waqil yumna ala yusra, kecuali apabila yang diinginkan oleh orang tadi adalah masalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, fauqas sadr, di atas dada, yaitu di dada. Ilman, padahal kita sendiri tahu bi anna hadis waqil yumna ala yusra, bahwasanya hadis meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, fauqas sadr, yaitu diletakkan di atas dada, qad rawahu Malikun fil Muwatta, telah diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Dan mustahil Imam Malik menyelisihi hadis sahih yang beliau riwayatkan sendiri, sementara beliau adalah ahlu sunnah ikut sunnah. Fanastati'u an naqul, maka kita mampu untuk mengatakan anna madhabahu huwal qabd lal irsal, bahwasanya madhab Imam Malik adalah menggenggam tangan, bukan melepaskan tangan, seperti yang terkenal di kalangan Malikiyah, tangan dilepas seperti orang-orang Syiah itu. Yang betul Imam Malik mengatakan adalah yaitu tangannya digenggam seperti keumuman muslimin. Cuma pernah beliau sakit setelah disiksa oleh pemerintah, tangannya tak mampu untuk digenggam di dada, sehingga ya tangannya dilepaskan. Tahu-tahu sebagian orang menganggap, oh inilah pendapat Malik, tak boleh kita lepas dari itu. Ini aneh. Wal irsal innama huwa madhabu ba'di atba'ih, masalah melepaskan tangan, meluruskan tangan itu hanyalah madhab sebagian pengikut Malik. Kabni Qasim masalah, seperti pendapat Muhammad ibnu Qasim. Wa ala, nih contohnya, wa ala fardi annal imama Malikan arsal walam yaqbid, kalaupun kita tetapkan bahwasanya Imam Malik itu meluruskan tangannya dan tidak menggenggam, yuqal, maka kita katakan innal hujjah fima rawahu la fima ra'ah. Ini kaidah yang
penting disebutkan oleh para pensyarah dan fuqaha. Sesungguhnya hujjah itu adalah hadis yang beliau riwayatkan, bukan rasional yang menjadi pendapat beliau. Ya, beliau tidak maksum. Hadis Nabi itulah yang maksum. Kecuali kalau beliau mendatangkan riwayat lain yang lebih kuat. Lagi-lagi berarti apa? Bukan pendapat pribadi yang dipakai, tetapi lihat hujahnya. Baik, kalau Imam Malik saja seperti itu, gimana para imam yang setelah beliau, gimana yang tidak mencapai level-level para mujtahid seperti itu, sehingga orang dipaksakan untuk wajib ikut dia tanpa memandang dalil. Tentunya ini menyelisihi salafiyah itu sendiri. Wa hadhihi qa'idatun tuqal hatta fi haqqi sahabi. Kaidah ini diucapkan sampai untuk haknya sahabat. Rawa hadisan wa amila bi khilafih, meriwayatkan suatu hadis dan melakukan yang berlainan dengan itu. Sahabat secara pribadi tidak maksum. Yang maksum adalah hadis nabinya. Kalau sahabat saja seperti itu, kita sebagai ahlu sunnah menyikapinya, tetap Nabi lebih kita taati dari sahabat. Gimana yang tidak mencapai derajat sahabat? Untuk kemudian diputuskan, tentunya ini adalah keliru besar. Wa ala kullin, berdasarkan itu semua, fa inna tasawwural Baijuri wad'al a'immati fi ghayatil gharabah. Maka sesungguhnya penggambaran si Baijuri tentang situasi para imam itu ada di puncak keanehan. Ya, gambarannya bagaikan orang-orang yang bersaing memperebutkan kekuasaan. Para imam madhab tidak seperti itu. Imam madhab yang 4 itu tetap mereka adalah orang-orang yang zuhud, orang-orang yang bahkan melarang taklid, bukan malah memburuk-burukkan yang lain agar orang ikut dirinya. Tidak demikian. Mereka bukan pemimpin partai. Wa laisa aghraba minhu illa qaulus syati. Dan tidak ada yang lebih aneh daripada ucapan Baijuri kecuali perkataan Asy-Syati, anna taklid sunnah, bahwasanya taklid itu sunnah. Baik. Wa anna tauhidal asma'i was sifat bid'ah. Jadi bolak-balikkan. Adapun tauhid asma wa sifat itu bid'ah, sementara Allah sudah menyebutkan asma wa sifat banyak sekali dan hanya Dialah yang memilikinya. Maka bagaimana dikatakan bid'ah sementara dalilnya sangat banyak, beribu-ribu dalil? Ini keanehan orang yang akidahnya rusak seperti itu. Kama tasma'una qariban insyaallah. Sebagaimana Anda akan mendengar itu sebentar lagi insyaallah. Afwan, sepertinya nggak apalah ya, kita seakan-akan ini sudah pernah kan ya. Tak apa, kita mulai dari sini. Taib ilahuna wallahu a'lam.